Shalom, perkenalkan nama saya Marta Christina Marcelina Daniel, NIM 2120115. Di video ini, saya akan membahas tentang usaha-usaha yang ada dengan menggunakan produk lokal. Nah, salah satu produk lokal yang saya pilih adalah Manggulu. Sumba Timur mempunyai banyak makanan daerah. Salah satunya yang cukup populer adalah Manggulu. Manggulu adalah kue yang mempunyai rasa yang khas. Manggulu merupakan makanan yang bebas gula dan bahan pengawet sehingga cukup sehat untuk dikonsumsi. Manggulu dibungkus dengan daun pisang kering sehingga bisa tahan lama selama berhari-hari. Nah, berikut di bawah ini ada gambar Manggulu yang dibungkus dengan daun pisang dan di sebelahnya lagi ada gambar ketika bungkusannya dibuka. Nah, yang dibahas pertama kali adalah sumber daya alam yang digunakan. Nah, sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan Manggulu adalah pisang dan kacang tanah. Jadi untuk membuat Manggulu ini hanya memanfaatkan dua sumber daya alam, yaitu pisang dan kacang tanah. Pisang yang digunakan adalah pisang kepok, seperti pada gambar ini. Jadi yang biasanya digunakan untuk membuat Manggulu itu adalah pisang ini. Kemudian kacang tanah juga menjadi salah satu bahan untuk pembuatan Manggulu. Nah, proses pengolahannya yang pertama adalah mengupas dan mengiris pisang. Jadi, langkah yang pertama yaitu kita siapkan dulu pisangnya. Nah, pisangnya tadi adalah pisang kepok tadi dan harus yang sudah matang. Lalu setelah itu, kita pisahkan kulit pisang dari buahnya. Nah, setelah kita kupas, iris tipis buah pisang menjadi 4-5 irisan atau tergantung dari ukuran pisangnya. Nah, di bawah ini ada gambar pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis-tipis. Nah, kita masuk pada proses pengolahan yang berikutnya. Proses yang berikutnya adalah menjemur pisang. Jadi, sesudah pisang tadi kita iris tipis-tipis, selanjutnya dijemur. Nah, biasanya pisang yang sudah diiris ini disusun di wadah yang besar dan bersih lalu dijemur. Kalau biasanya yang dipakai itu misalnya seng yang bersih atau masih baru. Nah, irisan pisang ini disusun satu persatu dan jangan ditumpuk, supaya mempermudah proses pengeringannya. Jadi kalau ditumpuk dia lebih lama untuk proses pengeringannya, sedangkan kalau dipisah satu persatu jadi lebih cepat. Nah, lama waktu pengeringannya ini tergantung dari panas matahari. Kalau mataharinya terik atau panas, maka mungkin 3 hari saja pisang itu sudah cukup kering. Tapi kalau misalkan hujan, maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk proses pengeringannya, bisa seminggu atau lebih. Selanjutnya kita masuk pada proses pengolahan, yaitu mengukus pisang. Jadi kalau pisangnya tadi itu yang kita jemur sudah betul-betul kering, diangkat lalu bisa dikukus. Mungkin waktu yang dibutuhkan itu selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya menggoreng kacang. Langkah berikutnya yaitu menggoreng kacang tanah. Jadi tadi kalau pisangnya sudah sampai proses pengukusan, dimulai lagi dengan kacang tanah. Nah, kacang tanah ini digoreng dengan tanpa minyak. Jadi setelah dia digoreng, pisahkan kacang tanah dari kulit arinya atau kulit-kulit tipisnya. Jadi ini adalah gambaran kacang tanah yang sesudah digoreng. Nah, kacang tanah yang sesudah digoreng ini dipisahkan dari kulit yang tipis-tipisnya ini sehingga menjadi bersih seperti gambar ini. Nah, yang berikutnya menghaluskan pisang. Nah, jadi menghaluskan pisang biasanya itu ditumbuk menggunakan lesung dan alu ya. Sebutannya di Sumba ini adalah lesung dan alu. Jadi lesung dan alu itu terbuat dari kayu seperti di bawah ini. Nah, jadi pisang dimasukkan ke dalam lesung ini seperti gambar yang pertama. Pisangnya yang sudah dikukus itu dimasukkan ke dalam lesung lalu ditumbuk menggunakan alu. Nah, ini kayu yang ini adalah alu yang digunakan untuk menumbuk pisang. Nah,
dalam proses ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kita cepat-cepat, maka ketika kita mengangkat alunya, maka pisang ini lengket sehingga akan terangkat juga, ikut terangkat dan bisa saja jatuh ke tanah. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, pisang ini kita tumbuk sampai hancur seperti gambar di sebelah sini. Setelah proses ini, kita masuk pada proses yang berikutnya, yaitu proses mencampur kacang dan pisang. Jadi kan tadi kacangnya, setelah pisang ditumbuk sampai halus, nah kita angkat, lalu masukkan kacang lagi. Kacang yang sudah kita bersihkan tadi, kita tumbuk sampai halus seperti pada saat menumbuk pisang tadi. Nah, setelah kacangnya ditumbuk sampai halus, kita angkat lalu masukkan ke dalam mangkuk. Nah, setelah itu kita campur, masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi ke dalam lesung yang masih ada kacangnya. Setelah itu kita tumbuk bersama-sama. Jadi kacang dan pisangnya kita tumbuk bersama-sama supaya tercampur dengan rata. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar kacang dan pisang yang sudah ditumbuk supaya tercampur secara merata. Kemudian kita masuk pada proses pengolahan yang berikutnya, yaitu membungkus dengan daun pisang. Nah, ini adalah proses yang terakhir di dalam membuat manggulu. Jadi setelah kacang dan pisang tadi itu dihaluskan lalu dicampur rata, itu menggunakan lesung tadi, ditumbuk. Setelah tumbuk pisang lalu tumbuk kacangnya, lalu ditumbuk campur supaya merata. Nah, saatnya untuk membungkus. Nah, pembungkusnya ini karena ini adalah produk lokal, yang biasa digunakan adalah daun pisang, di mana daun pisangnya itu adalah daun pisang yang berwarna coklat, atau biasanya juga kalau tidak mendapatkan daun pisang yang berwarna coklat, bisa juga digunakan daun pisang yang masih muda tapi didekatkan ke api atau dihangatkan supaya daunnya layu. Nah, daun pisang ini didekatkan ke api tapi jangan sampai daunnya terbakar, jadi kita juga harus berhati-hati. Nah, setelah itu digunting menjadi bentuk persegi. Nah, setelah digunting, ambil manggulu tadi, dipadatkan atau dibentuk. Nah, bentuk dari manggulu ini sendiri biasanya dibulatkan memanjang, lalu dibungkus dengan daun pisang. Nah, setelah dibungkus dengan rapat, kedua ujung atas dan ujung bawah dari manggulu ini diikat menggunakan tali. Nah, ini dia contoh untuk pembungkusan manggulunya, di mana ini sampai ke yang terakhir sini adalah proses mengikatnya. Jadi ini yang di dalam tempat ini adalah manggulu, olahan manggulu yang sudah jadi tadi, lalu dibungkus. Ini masih menggunakan plastik, lalu ada sendok, lalu ini adalah daun pisang yang digunakan untuk membungkus. Nah, di sini di dalam mangkuk ini ada manggulu beberapa buah yang sudah dibungkus. Nah, ini gambarannya setelah diikat menggunakan tali. Nah, kita masuk pada yang berikutnya, nama produk. Jadi manggulu adalah produk yang saya gunakan, adalah salah satu produk lokal khas dari Sumba Timur. Nah, manggulu atau dikenal juga sebagai dodol Sumba. Jadi bentuk dari manggulu sendiri ini mirip dengan dodol, karena dia khasnya dari Sumba maka disebut dodol Sumba. Nah, dia itu adalah makanan khas dari Sumba Timur yang dibuat dari pisang dan juga kacang tanah.
seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, Manggulu sendiri dia memiliki bentuk yang memanjang atau gulungan memanjang. Jadi dia juga punya rasa manis dan rasa asam yang menjadi ciri khas dari makanan ini. Jadi kenapa Manggulu ini tadi dikatakan mempunyai rasa yang khas, karena dia punya rasa yang berbeda dari kue-kue pada umumnya. Jadi dia ada rasa manis dan rasa asamnya. Jadi ini sedikit tentang nama produknya, yaitu Manggulu, yang saya bisa jelaskan. Kemudian kita akan masuk pada bagian desain produknya. Nah, dalam kemasan aslinya yang sudah menjadi ciri khas tersendiri dari Manggulu ini, dia menggunakan pembungkus yaitu daun pisang kering yang kedua ujungnya diikat. Jadi dari dulu, apalagi Manggulu ini adalah produk lokal atau makanan khasnya daerah Sumba Timur, di mana di sini banyak pohon pisang. Jadi selain dia terbuat dari pisang, memang dia juga untuk pembungkusnya dia menggunakan daun pisang yang sudah dikeringkan dan kemudian kedua ujungnya diikat. Nah, bagi orang Sumba juga daun pisang yang kering ini bisa digunakan untuk mengawetkan Manggulu ini. Jadi kenapa Manggulu ini tadi dia tanpa bahan pemanis dan pengawet? Karena dia sudah manis dari pisangnya, dari kacangnya, dan juga dia kenapa tanpa bahan pengawet? Karena menggunakan daun pisang yang kering ini. Nah, tapi di daerah yang modern atau di zaman sekarang ini, ketika sudah dilestarikan, sudah bukan hanya dibuat untuk dijual begitu saja, tapi mungkin sudah ada yang sampai memposting di media sosial atau menggunakan nya sebagai usahanya. Dia tidak lagi menggunakan daun pisang kering, jadi mereka sudah modifikasi kemasannya itu. Misalnya ada yang diganti dengan kemasan plastik, jadi tidak lagi menggunakan daun pisang kering ini, tapi sudah diubah menjadi kemasan plastik. Nah, untuk proses penjualan dari Manggulu ini sendiri, dia bisa dijual secara langsung. Misalnya yang usaha sendiri, dia ada yang dibawa ke pasar atau dipajang di rumah, ya. Jadi ada yang dibawa di pasar, dijual di pasar, di rumah, atau juga di toko-toko lainnya yang ada di sekitaran. Salah satunya di toko oleh-oleh khas Sumba di Waingapu, yaitu di toko utama. Di sana ada. Nah, selain dijual secara langsung atau pembeli datang ke penjual langsung, begitu bertemu secara tatap muka langsung, bisa juga dijual secara online atau diposting di media sosial, ya. Saat ini perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, apalagi di zaman sekarang ini semuanya harus serba online. Jadi bisa diposting di Facebook, Instagram, di WhatsApp pun ada yang memposting di story WhatsApp-nya. Jadi dia sudah buat usaha. Nah, supaya tidak hanya menunggu orang datang langsung, cari langsung, apalagi di masa pandemi yang saat ini, penjual pun bisa menghampiri pembeli. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan diposting dulu di media sosialnya. Jadi nanti ketika ada peminatnya bisa membeli via media sosial. Nah, setelah itu baru diantar ke rumah pembelinya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang produk lokal
manggulu ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.